Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus akan melaksanakan praktik coaching dalam rangka memenuhi tugas pada modul 2.3 coaching dan supervisi, di mana saya, Tessa Erviana, berperan sebagai pengamat dan rekan saya Bapak Wawan Prasetyo Utomo berperan sebagai coach dan Ibu Titis Mutmainah berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Wawan dan Bu Titis. Selamat siang Bu Tessa. Siang Bu Tessa. Bagaimana kabarnya Pak Wawan dan Bu Titis hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik, sehat, ceria Bu Tessa. Alhamdulillah kalau begitu. Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching dengan menggunakan 3 kompetensi inti, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach nantinya dapat menemukan kekuatan yang ada pada dirinya. Serta kita dalam melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu menyepakati tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Pak Wawan yang nantinya akan berperan sebagai coach, saya mau tanya dulu nih, kira-kira persiapan apa nih Pak Wawan sebagai coach? Ya Bu, terima kasih. Mungkin persiapan saya yang pertama kali adalah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan yang bisa menarik dan memberikan solusi ke teman saya. Gitu Bu. Ya, terlihat sekali di sini Pak Wawan sudah siap untuk melaksanakan praktik coaching ya Pak Wawan ya. Ya Bu, siap insya Allah. Bu Titis bagaimana? Sudah siap Bu Titis? Alhamdulillah sudah siap Bu Tessa. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja ya Pak Wawan dan Bu Titis. Selamat melaksanakan praktik coaching. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Titis hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya luar biasa Pak. Saya dalam keadaan sehat. Oke. Ada apa ini Bu? Kok tiba-tiba ada yang ingin dibicarakan dengan saya? Gini Pak, ada beberapa hal nih yang ingin saya bicarakan dengan Pak Wawan. Yang pertama, saya itu ada beberapa kendala Pak dalam proses pembelajaran, khususnya itu pada materi tolak peluru. Kemudian harapan saya itu dalam pertemuan ini nantinya saya bisa mendapatkan ide-ide yang baru, bisa mencerahkan saya dalam pembelajaran tolak peluru Pak. Gitu nggih. Berarti Bu Titis hari ini mau membicarakan tentang hambatan gitu nggih, hambatan pada materi tolak peluru. Seperti itu nggih Bu Titis nggih. Betul Pak. Jadi apa yang ingin Bu Titis dapatkan dari percakapan kita siang ini Bu? Untuk percakapan kita siang ini saya berharap bisa mendapatkan solusi yang terbaik Pak untuk pembelajaran tolak peluru yang akan saya praktekkan. Nah, saya mengalami kendala itu banyak murid saya yang takut Pak atau merasa tidak berani ketika melakukan gerakan tolak peluru, sehingga kegiatan pembelajaran itu menjadi tidak efektif Pak. Saya sudah memberikan contoh gerakan, tetapi ya saja murid saya itu terlihat kurang antusias karena tidak berani itu tadi Pak. Oke, itu nggih. Jadi pada siang ini saya bisa ambil atau bisa disampaikan oleh Bu Titis, yaitu ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang pada pembelajaran tolak peluru gitu nggih, Bu Titis nggih. Betul sekali Pak Wawan, seperti itu. Menurut pengamatan Bu Titis, murid yang dikatakan berhasil itu melakukan gerakan tolak peluru itu seperti apa Bu? Bagaimana? Kalau menurut saya itu murid yang berhasil itu murid yang berani Pak, berani melakukan mulai dari tekniknya, mulai dari meletakkan pelurunya, teknik awalan dan teknik menolak pelurunya Pak. Nah ini tuh masih banyak anak yang belum berani, bahkan yang sudah mencoba, ada itu yang sudah mencoba tapi gerakannya masih belum sempurna dalam gerakan menolaknya. Itu ya. Jadi siswa Bu Titis itu belum boleh melakukan mulai dari teknik memegang peluru, teknik meletakkan peluru, teknik awalan dan teknik menolak seperti itu nggih Bu Titis nggih? Betul sekali Pak Wawan. Saya juga bingung nih. Nah,
Kalau seperti itu berarti ya bisa dikatakan berhasil jika nilai itu 10 nggih. Nah, kondisi saat ini gimana Bu Titis dengan muridnya dengan kalau di level antara 1 sampai 10 kira-kira kondisi level berapa? Kalau menurut saya untuk saat ini tuh levelnya masih 5 mungkin ya Pak. Karena anak itu belum berani Pak memegang peluru dan hanya melakukan tolakan itu dengan teknik yang belum sempurna dalam menolaknya. Jadi masih di level 5 Pak. Oke, berarti semisal kalau kondisi 10 itu bisa atau susah Bu? Seharusnya sih ya tidak susah ya Pak ya. Bisa sih, saya bisa pada kondisi yang maksimal yaitu 10. Oh, berarti bisa nggih? Bisa atau mungkin nggih 10 itu nggih. Perlu tidak ada yang bisa Ibu Titis bantu atau ide mungkin yang bisa mewujudkan agar anak tersebut itu bisa mendapat nilai ideal dari permainan tolak peluru tadi? Nah, menurut saya ya perlu sekali Pak, berdasarkan pengamatan saya nih, anak yang takut atau malas itu karena memang berat pelurunya itu sangat berat gitu loh Pak. Nah, sehingga anak itu enggan melakukan dengan teknik yang benar. Gimana ya? Sebentar, saya punya ide nih Pak. Rencana saya itu mau mencobakan memodifikasi tolak peluru itu dengan bola plastik yang saya isi dengan pasir, lalu saya lakban gitu Pak. Berarti Bu Titis mau membuat bola yang dimodifikasi untuk peluru nggih. Nah, dari itu adakah kendalanya apa tidak Bu dari pembuatan bola plastik yang diisi pasir untuk tolak peluru tadi? Kalau kendalanya yang pertama itu mungkin waktu ya Pak, karena harus menyempatkan waktu untuk membuat. Yang kedua itu bahan. Tapi untuk bahan insya Allah saya bisa membelinya di toko mainan Pak. Kendala nanti, tapi ini ada muncul lagi kendalanya. Apakah bola plastiknya itu nanti kuat apa tidak ya kalau diisi pasir, lalu ditolakkan dan dilemparkan jatuh ke tanah. Oke, berarti Bu Titis ini sudah ada solusi ya. Solusinya tadi membuat bola modifikasi untuk tolak peluru dengan menggunakan bola plastik, dan katanya tadi hanya waktu untuk membuatnya. Kemudian apa bola plastik itu kuat digunakan seperti itu nggih Bu? Betul Pak. Dari hambatan yang Bu Titis utarakan tadi, hambatan kedua tadi alat tersebut atau untuk menguji alat tadi, adakah solusinya apa tidak Bu Titis? Solusi untuk menguji tadi? Ada sih Pak, rencananya itu nanti begini Pak, bola plastiknya itu yang saya isi pasir kan, nanti saya lem, kemudian saya lapisi dengan lakban hitam Pak. Kemudian saya akan uji coba dulu apakah alat tersebut itu terbukti kuat atau tidak. Sepertinya solusinya begitu sih Pak. Ya Bu Titis, ya. Berarti sudah agak terkurangi ya hambatan tadi. Nah, menurut Bu Titis, bagaimana untuk mewujudkan alat bantu tersebut, alat seperti bola plastik tadi bisa bisa dibutuhkan oleh Bu Titis? Oke, yang dibutuhkan ya jelas satu itu bola plastik ya Pak. Saya akan membelinya di toko mainan dekat rumah, itu kebetulan ada toko mainan. Kemudian pasir yang ada di halaman sekolah itu, kemudian ada lem juga, kemudian sama satu lagi lakban hitam Pak. Nah, kalau sudah nanti dibuat, dan kalau sudah jadi saya akan coba sebelum saya mempraktekannya kepada murid saya Pak. Apakah Bu Titis pernah mengalami kendala dalam pembuatan alat tadi atau baru pertama kali ini Bu? Ini baru pertama kali sih Pak. Baru pertama gitu? Ya. Ada seseorang yang bisa membantu Bu Titis untuk membuat alat tadi untuk menjadi sempurna? Ya, nanti saya bisa mendiskusikannya dengan rekan sejawat Pak, mungkin dengan sesama guru PJOK. Jadi kalau ada kendala nanti bisa ditanyakan. Jadi kalau nanti sudah jadi, saya akan sharing juga ke teman-teman keamanannya gimana, kekuatannya gimana, kemudian efektivitas alat ini juga kita akan diskusikan bareng-bareng seperti itu Pak. Kira-kira ini butuh
waktu berapa lama Bu Titis untuk mewujudkan alat tersebut agar bisa digunakan untuk murid-murid Bu Titis? Insya Allah waktu yang saya butuhkan ya sekitar 1 mingguan Pak. Oke, 1 minggu ya. Adakah seseorang yang bisa membantu selain teman sejawat tadi Bu Titis untuk mengingatkan, kan tadi kan sharingnya kan ke teman guru PJOK, kan mungkin beda sekolah. Sekolah itu adalah teman yang bisa mengingatkan untuk komitmen dalam pembuatan alat tersebut Bu Titis. Oh, jelas sih Pak, ada bersama rekan guru kelas ya Pak yang akan selalu mengingatkan saya. Kemudian proyek itu nanti jadi apa enggak, saya akan kolaborasi dengan guru kelas Pak. Oke, berarti dengan guru kelas ya yang ada di SD-nya Bu Titis begitu ya? Ya betul sekali Pak. Bu Titis, kalau boleh saya merangkum dari tadi ada hambatan dalam pembelajaran tolak peluru yang ini sudah menemukan solusi. Apa sih yang Bu Titis dapatkan dari sesi ini sesuai dengan tujuan awal apa belum Bu Titis? Baik Pak, di sini tujuan awal tadi kan masalah gimana mengatasi anak yang tidak mau melakukan tolak peluru ya Pak. Yeah. Nah, kemudian alhamdulillah setelah diskusi dengan Pak Wawan, di sini ada solusinya Pak, yaitu alat atau bola modifikasi itu untuk mengganti pelurunya untuk membantu anak mau melakukan kegiatan tolak peluru ini dengan menggunakan alat bantu dari bola plastik yang diisi pasir tadi. Kemudian harapan saya nanti alatnya itu bisa jadi Pak dalam waktu seminggu tadi ya saya mengutarakannya. Kemudian saya akan praktekkan kepada anak-anak biar anak-anak itu bisa lebih aktif lagi Pak, bisa tidak takut dan berani melakukannya. Seperti itu Pak. Tapi apakah sebelumnya Bu Titis ini sudah pernah membandingkan atau menggunakan alat ini mungkin dari media atau dari sekolah lain tentang keberhasilan dalam menggunakan alat bola plastik ini? Apa memang benar-benar ini inovasi pertama kali yang Bu Titis lakukan? Iya Pak, ini inovasi yang pertama kali saya lakukan Pak. Semoga nanti bisa berhasil. Oke Bu Titis, kita ada kita akhiri sesi ini Baik Pak. Apa perasaan Bu Titis sekarang ini? Nah sekarang saya merasa lega Pak, karena sudah cerita sharing ke Pak Wawan, dan semoga nanti saya bisa segera mewujudkan alat modifikasi bola plastik dalam 1 minggu ini Pak. Siap 1 minggu kita mulai ini saya akan mendengarkan cerita-cerita tentang penggunaan bola plastik yang Bu Titis buat untuk memodifikasi sebagai tolak peluru, dan saya akan mendengarkan lagi keberhasilan alat tersebut, apakah bisa berjalan dengan baik, bisa diterima anak-anak dengan baik, dan anak-anak bisa menuju ke level 10 yang Bu Titis harapkan. Senang sekali sampai di sini Bu Titis pertemuan kita siang hari ini, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah kita beri aplaus untuk Pak Wawan dan Bu Titis atas pelaksanaan coachingnya. Pelaksanaan praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Wawan dan Bu Titis sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar, di mana coach sudah memberikan ruang untuk memberdayakan potensi dan menemukan kekuatan diri yang ada pada coachee, sehingga dapat menemukan solusi terbaik atas kendala yang dihadapi, yaitu tadi tentang kendala pembelajaran tolak peluru yang dialami oleh Bu Titis. Pada praktik coaching yang saya amati dari Pak Wawan, tidak ada rasa memberi label, berasumsi, dan berasosiasi terhadap permasalahan yang dialami oleh Bu Titis. Jadi kalau boleh saya memberikan penilaian dari skala 1 sampai 4, saya menilai 4 untuk peran Pak Wawan sebagai coach. Terima kasih Bu. Di sini saya mau bertanya nih pada Pak Wawan. Kira-kira menurut Pak Wawan, praktik baik yang sudah dilakukan dalam menjadi coach kali ini apa ya Pak Wawan? Praktek baik yang saya lakukan pertama kali, saya menggunakan alur Tirta. Dari yang pertama kali saya utarakan dengan Bu Titis, hingga percakapan tadi bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk
permasalahan Bu Titis. Itu Bu Desa. Ya, terima kasih Pak Wawan. Lalu bagaimana perasaan Bu Titis setelah menuangkan perasaannya menjadi coach ini Bu Titis? Alhamdulillah saya merasa lega Bu, karena saya tadi sudah mengutarakan apa yang menjadi permasalahan saya ke Pak Wawan, kemudian Pak Wawan dapat memberikan atau membantu saya dalam menemukan ide-ide terbaik yang semoga nanti bisa saya terapkan dalam pembelajaran tolak peluru. Jadi pelaksanaan coaching hari ini luar biasa sekali ya Pak Wawan dan Bu Titis, sudah mengena dan coaching sudah menemukan titik temu terhadap permasalahan yang dialami. Saya melihat di sini juga sudah nampak present atau kehadiran penuh yang ditunjukkan dengan mendengarkan dengan aktif oleh Pak Wawan, kemudian menggunakan rasa dan empati yang saya lihat, kemudian juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semoga kegiatan coaching ini dapat dilanjutkan untuk kasus-kasus berikutnya, tidak hanya pada rekan guru saja, tetapi pada murid dan rekan kerja yang lainnya, sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Saya cukupkan, sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.